Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang analisis lingkungan internal pada perusahaan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Arga Prahayasa Mahputra dengan NIM 1961302. Yang kedua, Dina Mailanda Dewi Aryani dengan NIM 1961304. Dan yang ketiga, dengan saya sendiri, Noverta Adinda Puspanagara dengan NIM 1961348. Dan yang keempat, Muhammad Hafiz Abdullah dengan NIM 1961080. Analisis lingkungan internal pada perusahaan. Pengertian lingkungan internal. Lingkungan internal adalah proses di mana perencanaan strategi mengkaji faktor-faktor internal perusahaan untuk menentukan di mana perusahaan memiliki kelemahan dan juga kekuatan, sehingga dapat mengelola peluang secara efektif dalam menghadapi ancaman yang terdapat dalam lingkungan. Analisis lingkungan internal menurut Fred R. David. Semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam era fungsional bisnis. Tidak ada bisnis yang sama kuatnya atau sama lemahnya di semua area. Kekuatan atau kelemahan internal ditambah dengan peluang atau ancaman eksternal dan pernyataan misi yang jelas. Memberi landasan untuk menetapkan tujuan dan strategi. Tujuan dan strategi ditetapkan dengan tujuan untuk mendayagunakan kekuatan serta mengatasi kelemahan internal. Kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kekuatan yang strength merupakan kapabilitas yang dimiliki oleh organisasi yang relatif lebih baik dibanding pesaingnya. Sementara itu, kelemahan weakness merupakan keterbatasan organisasi dalam hal sumber daya, keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghambat bagi pertumbuhan organisasi. Kekuatan 1. Perusahaan memiliki nilai sosial yang kuat. 2. Kapasitas produksi cukup untuk memenuhi kebutuhan ekspor-impor. 3. Memiliki potensi pengembangan produk. 4. Mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang yang ada. 5. Mampu menghadapi ancaman yang ada. Kelemahan 1. Belum berpengalaman tentang ekspor dan impor dalam skala besar. 2. Perusahaan memiliki keterbatasan modal. 3. Lokasi yang letaknya kurang strategis. 4. Staf masih memiliki kemampuan yang rendah di bidang-bidang tertentu. Matrik IV merupakan sebuah alat formulasi strategi yang digunakan untuk meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam area fungsional bisnis, dan juga memberikan dasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan antara era-era tersebut. Menurut David 2006, matrik IV biasa digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan dan untuk mengungkapkan kekuatan serta kelemahannya. Matrik IV dan eksternal telah diperkenalkan oleh Fred R. David dalam bukunya, yaitu Strategic Management. Kedua alat tersebut digunakan untuk meringkas informasi yang diperoleh dari analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Informasi diringkas, dievaluasi, dan digunakan untuk tujuan lebih lanjut seperti untuk membangun analisis SWOT atau matrik IV. Meskipun alatnya cukup sederhana, namun matrik ini mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.